Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan taufik kepada kita. Allah memberikan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di pagi hari ini, di mana banyak saudara kita yang terlewat dari salat subuh ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih di babul ikhlas wa ikhdarin niyah, tentang bab ikhlas dan tentang niat. Kita sampai ke hadis yang ke-9. Kalau di cetakan lain ada yang 10. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Bakrah Nufai bin Harith Al-Thaqafi, semoga Allah meridainya, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza iltaqa al-muslimani bi sayfihima." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dua orang muslim bertemu, berhadapan untuk saling membunuh dengan membawa pedangnya masing-masing. Jika dua orang muslim berhadapan-hadapan dengan membawa pedang untuk saling membunuh, bertengkar, fal qatil wal maqtulu finnar, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka. Qultu, maka Abi Bakrah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar wahai Nabi. Bagaimana dengan maktul, dengan orang yang terbunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terbunuh itu memiliki keinginan yang kuat, memiliki keinginan yang keras, keinginan yang besar untuk membunuh temannya. Cuman karena kalah satset, kalah keset, kalah cepat, akhirnya dia terbunuh terlebih dahulu. Maka dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dari hadis ini yang perlu diperhatikan adalah membunuh adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengancam dengan 5 hal di dalam Al-Qur'an. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh saudara mukmin, saudara semuslimnya, muta'ammidan dengan sengaja, fajaza'uhu, maka baginya diberikan jahannam, neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan mendapatkan murka Allah, wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah, wa adda lahu 'adzaban 'azima, dan diberikan azab yang sangat pedih. Itu balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dengan sengaja membunuh saudara semuslimnya. Kita lihat di zaman sekarang ini betapa gampangnya, mudahnya seorang membunuh saudaranya. Hanya karena batas tanah sejengkal, 2 jengkal bertengkar, akhirnya bunuh-bunuhan. Hanya karena hal remeh lah, harta 1 juta, 2 juta, kemudian bertengkar, bunuh-bunuhan. Kemarin ada berita, ada istri yang kerjaannya sering main HP, kemudian rumahnya tidak terawat, anak-anaknya tidak terawat, akhirnya dibunuh sama suaminya. Hanya karena sering main HP, melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Mudah sekali
membunuh. Padahal sekali lagi itu adalah dosa besar yang diancam dengan jahanam dan yang lain sebagainya di dalam Al-Quran tadi sudah dijelaskan. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhilah dosa-dosa besar. Kemudian yang terbunuh tadi mempunyai tekad membunuh, masuk neraka juga. Karena berkeinginan keras, pingin membunuh juga dan sudah menyiapkan. Dia sudah membawa bisayfihi tadi, membawa pedang. Maka termasuk orang yang masuk neraka juga. Maka orang yang bertengkar kemudian mau bunuh-bunuhan, dua-duanya yang terbunuh dan yang membunuh maka masuk neraka. Kemudian yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini pernah disampaikan tapi diulangi tidak apa-apa. Keluarkan. Ulama menjelaskan man azima ala ma'siyatin biqalbihi wa wattana nafsahu 'alaiha wa bashara asbabaha istahaqqal 'uqubah. Katanya para ulama menjelaskan kaidah ini, barang siapa yang bertekad, berkeinginan keras, niat keras, niat yang besar untuk bermaksiat, dengan meniatkan sepenuh hati dan mengkonsentrasikan diri, bersiap-siap untuknya, dan sengaja mati sebab-sebabnya dan melakukan sebab-sebab, maka dia dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak berhasil maksiatnya. Karena kaidahnya tadi apa? Yang terbunuh juga ikut masuk neraka karena dia berniat, berkeinginan keras. Contohnya, misalkan ada seseorang laki yang bertekad, berkeinginan, niat sudah penuhi, siap-siap menati sebab-sebab untuk melakukan kegiatan, mau berzina misalkan. Dia sudah pesan perempuan, dia sudah booking kamar hotel, kemudian dia sudah mau berangkat bermaksiat bertemu dengan perempuan tersebut. Nyampe di jalan kecelakaan, dia tetap dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun maksiatnya tadi nggak dilakukan, tapi dia sudah niatnya sudah konsentrasi, bersih-booking, sudah hotel dan sebab dia kerjakan jadi karena kecelakaan. Ini dicatat sebagai dosa. Dia berhak istahaq uqubah, dia berhak mendapatkan azab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau berangkat berzina, booking perempuan, booking hotel dan segala macamnya sudah disiapkan, mau berangkat stroke misalkan, nggak jadi berzina, tetap dicatat karena dia berkeinginan keras, sudah istahaqqal uqubah. Oh itu masuk neraka, bunuh, CPATN kan masuk gara-gara cuma kalah cepat ya, set mati Tuhan. Kan sudah berzina, mau berangkat lah kok di hotel kok Satpol PP misalnya burel. Tadi meskipun terjadi dia sebab-sebab niatnya keras dan seterusnya, maka istahaqqal uqubah. Contoh yang lain misalkan ada orang yang sudah niat mencuri, sudah siap nih bawa linggis, bawa celurit, bawa segala macam. Diatur jatuh, sudah diatur rumah mana yang diincar. Malamnya di rumahnya ada acara, rame rumahnya, burung sengaja. Yang mau gak jadi, yang mau dia sudahnya tetap siksa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak dicatat sebagai sah. Kegiatan sudah lakukan niat, dia sudah bersiap-siap, kemudian sebab-sebabnya dicatat dosa walau itu tidak terjadi. Kecuali kalau tadi orang yang mau berangkat zina, orang yang mau berangkat curi, orang yang mau sudah curaskan, semuanya sudah kan, kemudian Allah, kemudian dia bertaubat ini enggak jadi, maka yang berdosa tapi dapat pahala karena dia segera bertobat Allah, dia tidak melakukan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Tentang niat, maka jemaah yang dirahmati Allah taala bersiap-siap sebab bersian. Hampir di dalam dia tekaan ganti tidak sampai niatnya kebukti tapi hanya ada, maka ini tidak catat sebagai dosa. Cuma caranya pun sering ada barang bagus dengan syaitan kan seperti itu. Ada jeruk nganggur, kalau jeruk itu kan tidak dosa karena kita tidak berniat, kemudian tidak bersiap-siap, tidak melakukan sebab dan seterusnya. Subhanahu wa ta'ala la yukallifu illa laha batu 'alaiha maktasab. Allah tidak menginginkan sesuatu kesebannya. Dia dari baikan dia kerjakan dan siksa dari kejahatan.
Sekali lagi yang dirahmati Subhanahu wa taala, jauhi niat-niat yang kotor, jauhi. Kalau sudah tadi yang tadi niat sudah menggebu, kemudian melakukan sebab Allah tetap mengsiksa, mencatat siksa walaupun itu tidak terjadi. Mungkin hanya bermanfaat, terutama yang berbicara. Semoga Subhanahu wa taala senantiasa